pengurus Mamre Sektor ada 5. Yang pertama, pengurus Mamre Sektor Semplak periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2030 sebagai berikut. Ketua Budi Hendrawinata Ginting. Sekretaris Wiro Francisco Tarigan. Bendahara Jasmani Ginting. Anggota 1 Waspada Tarigan. Anggota 2 Dananta Ketaren. Yang kedua, pengurus Mamre Sektor Salabenda periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2030 sebagai berikut. Ketua Semyon Sembiring. Sekretaris Junaidi Ginting. Bendahara Aliset Sebayang. Anggota 1 Yofrinta Bangun. Anggota 2 Thomas Sembiring. Ketiga, pengurus Mamre Sektor Sukadame periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2030 sebagai berikut. Ketua Egia Prananta Ginting. Bendahara Misioner Eman Tuahta Bangun. Sekretaris Deram Rasianta Bangun. Anggota 1 Primsa Sembiring. Anggota 2 Colong Ginting. Keempat, pengurus Mamre Sektor Cimanggu periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2030 sebagai berikut. Ketua Victori Sitepu. Sekretaris Agrementa Tarigan. Bendahara Daniel Trienta Tarigan. Anggota 1 Apel Ginting Manik. Anggota 2 Misi Sinuraya. Kelima, pengurus Mamre Sektor Yasmin periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2030 sebagai berikut. Ketua Jenda Tuah Sembiring. Sekretaris Ferry Sembiring. Bendahara Budi Rianto Purba. Anggota 1 Hefi Tarigan. Anggota 2 Selesai Tarigan. Jadi sebagai catatan, apabila nama-nama atau penulisan salah bisa dilaporkan ke Sekretaris Mamre Runggun Barat. Kedua, dari Permata akan dilaksanakan PA Permata Runggun Bogor Barat pada hari ini di rumah Pastori jam 13 sampai dengan jam 15 WIB. Info lebih lanjut akan di-share di WAG Permata. Kedua, akan dilaksanakan di Jurnai dengan tema Story of Samuel. Setelah selesai ibadah kita, dihimbau kepada seluruh Permata, mari membaca Alkitab bersama. Kemudian kategorial Saitun. PA Saitun dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2025 jam 9.30 WIB bertempat di gereja ini. Tuan rumah keluarga Pendeta EP Sembiring dan keluarga Nandesari Surbakti. Penyimpul Diaken Emeritus Bapak Karya Ketaren. PWG, pertemuan evaluasi pelaksanaan katekisasi atau dalam kurung PWG, pengajar katekisasi, orang tua dan anak peserta katekisasi dilaksanakan juga pada hari ini jam 16 WIB bertempat di ruang sermon Bogor Barat. Bidang diakonnya, karikatif,
Satu, dirawat di Rumah Sakit Hermina pada tanggal 16 Oktober sampai dengan tanggal 17 Oktober 2025, anak kita Romi Tarigan Permata. Yang kedua, dirawat di Rumah Sakit Sentra Medika Cibinong, saudara terkasih kita Bapak Maria Tarigan, Sektor Cimanggu. Yang ketiga, dirawat di Rumah Sakit Hermina, ruang 203, lantai 2, anak kita Henci Brusihite, Sektor Cimanggu. Yang terakhir, dirawat di Rumah Sakit Islam Bogor, ruang Arafah, kamar 3, anak kita Anggreni Bruginting, Sektor Salabenda. Dana usaha bersama DUB. Pengurus DUB Buah Page yang bertugas pada hari ini bertempat di Sawang Buah Page jam 9.30 sampai dengan jam 10.30 WIB, Nande Giani Sembiring dan Nande Kesia Manik. Majelis GBKP Runggun Bogor Barat mengucapkan selamat ulang tahun untuk periode tanggal 13 Oktober sampai dengan tanggal 19 Oktober 2025 sesuai dengan tertera pada lembaran Warta Jemaat. Juga Majelis GBKP Runggun Bogor Barat mengucapkan selamat ulang tahun perkawinan. Sorry, dalam hal ini nihil. Demikian momo yang bisa kami sampaikan. Untuk selengkapnya momo bisa dibaca yang telah di-share di WA Group warga GBKP Bogor Barat. Kepada Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam Yesus Kristus, bagi yang baru pertama kali ini beribadah di gereja ini, dengan hormat kami undang ke depan untuk memperkenalkan diri. Termasuk dalam hal ini pendeta, karena baru hari ini juga melayani ya. Belakangan. Enda banci bandu bahasa Karo, banci bahasa Indonesia. Selamat hari Minggu. Menjuah-juah kita kerina. Sentak biar aku bermalu, aku agak mas muda hukurku be terilu aku. Jadi bujurman balu serayan Tuhan ras jemaat GBKP Bogor Barat Enda, sehingga mereka kesempatan teman kami guna memperkenalkan diri. Gelarku serasi, mergangku sembiring minala, berisi tepu, kembu sembiring pandia. Asalta Tanjung Merawa, Kecamatan Tingan Rekat, Kabupaten Karo. Jadi di kota kami ras Tarigan Mergana.
Nanti tengah jabu buru ginting suka berada pari kempu sembiri milala adi kuta kemulian mama sungai bersekatan ina kecamatan Sunggal. Jadi mama ini situhuna kelahiran 3 panah nge. Jadi perbandingannya guru SR ya pindah-pindah ke kuta. Jadi kami gereja di GBKP Klender Jakarta Timur. Jadi wakaf ada klasis yang kita ras Bogor Barat. Jadi kami tading PI Perumnas Klender. Jalan Muara Pesiwah. Jadi anak tengah jabu 2 enda anak ta Tommy Bregin Milala ras enda permain berusia burian sintua si kedua kan diberu ia itading PI Jakarta Gang penggor jabu man marga Simbolon. Jadi karena stading me jadi endam perkenalan singkat ta bujur. Ya menjual membantah krina, tandakan kami diri kami, kita kena dengan kami kebaktin ibas Bogor Barat Enda, gelarku pendeta Rahel Brutarigan, bebere karo-karo barus, Kempu Ginting, asal orang tua tading i Desa Paribun, Kecamatan Barus Jahe. Jadi orang tua Gundari pe tading dengan Iza. Jadi apa itah kamkari itah sadakuta kita entah deher kutata bacikan kita kari standar lebih lanjut. Janah kami Gundari melayani i Runggun Bandung Barat. Janah anak tengah jabu 2 Sintua Alma Fidela Neguita Bru Sinuhaji, si nomor 2 Adriel Sirillo Sinuhaji, rasem kami deku jenda ia i ruang KKR. Jadi enda naras wakap ia petanakan cadirina. Ya, menjojo membantah Krina selamat hari Minggu. Jadi gelarku semangat tas Sinuhaji, maka bagi gelarku ialah kita Krina, bagi muka. Jadi Sinuhaji mereka beberapa tarigan gersang. Kempu Sinuhaji, Kampah Tarigan Tambun. Jadi asal Aji Julu, Kecamatan 3 Panah, Haji Simpat. Jadi ganjang tuturna kita, ganjang tuturna orat tuturta kari kita ngerana. Jadi endam kami menjojoh membantah Krina, bujur. Bujur ibas kamgo petanda kendiri. Enda sambut kami, oh masih ada. Menjuah-juah membantah Krina, Bapak, Nande, Kila, Bibi semua. Perkenalkan namaku Emma, aku Bruginting Manik, Breketaren. Di sini berkunjung di rumah Pak Tua, sentapi Pak Tua Ripin Ginting Manik, sama Mama. Terus aku erdahin i Kelapa Gading, Jakarta Utara. Aja perkenalanku Bujur Melala. Bujur Bas kamgo bersedia mempertandangkan diri. Kami GBKP Runggun Bogor Barat ngalo-ngalo kam alu meriah hukur. Bansi kam kundul mulai. Baik, ada satu hal yang terlupakan tadi. Setelah ibadah selesai, hari ini Moria melaksanakan perayaan
HUT Moria yang ke-68. Jadi dihimbau setelah ibadah selesai, kita sama-sama untuk merayakan HUT tersebut. Kita memasuki pengantar ibadah. Saudara-saudari, minggu ini mengingatkan kita akan persekutuan kita sebagai tubuh Kristus di dalam GBKP. Gereja yang hidup adalah gereja yang bersatu di dalam semua aspek kehidupan. Keberadaan saudara-saudari kita yang berkebutuhan khusus, termasuk yang berada di Yayasan Kesejahteraan Penyandang Cacat atau disingkat YKPC, Alfa Omega. Keberadaan orang tua kita yang sudah lanjut usia, termasuk yang tinggal di Pusat Pelayanan Orang Tua Sejahtera, PPOS. Demikian juga keberadaan anak-anak yatim piatu, termasuk yang berada di Panti Asuhan Kristen, PAK Gelora Kasih. Mereka adalah bagian dari kehidupan kita yang tidak terpisahkan dari kehidupan pelayanan dan persekutuan kita. Dalam ibadah ini, Allah mengingatkan kita untuk menyatakan kasih Allah kepada mereka, baik melalui pribadi maupun persekutuan gereja kita. Dengan hormat, jemaat diundang berdiri. Mari kita bernyanyi Kidung Jemaat 21, bait 1 dan 2. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Ibadah ini dimulai di dalam nama Bapa yang mengasihi manusia. Di dalam nama Putranya Yesus Kristus yang datang menyatakan kasih-Nya bagi kita. Dan di dalam nama Roh Kudus yang memberi kekuatan kepada kita untuk menyatakan kasih Allah bagi sesama manusia. Bersukacitalah orang yang melihat kemuliaan dan kasih Allah. Damai sejahtera bagi kita yang datang kepadanya. Amin. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya
dengan orang miskin. Amsal 22 ayat 9. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memuji Tuhan atas firman-Nya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 50A 1, 4, dan 6. Sabdamu abadi. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Sabdamu semua harta tak terduga, sungguh memberkati yang membuka hati. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Pujian atas kasih karunia Allah, kita akan melakukan dengan responsoria. Jemaat akan menyambut dengan bernyanyi Kitab Ndenden nomor 177, tapi dalam bahasa Indonesia. Akan dipandu oleh song leader. Allah itu mulia. Kemuliaannya nyata dalam dunia yang diciptakannya, yang sungguh baik. Diciptakannya kita seturut dengan rupa dan gambarnya, agar menyatakan kemuliaannya bagi Kasih karunia Allah, kasih Bapa yang kudus, telah turun ke dunia, menyertai kita pun. Yesus, Engkau Maha Kasih, tinggal dalam hatiku. Ajari Roh Kudus, nyatakanlah kasih Tuhan, pegangan hidup kami. Yesus, Engkau pengharapan kasih setia. Allah setia bagi kita. Dalam kasih-Nya Ia menghargai kita dengan melayakkan kita untuk melakukan pekerjaan-Nya yang sungguh mulia. Mari kita memuji-Nya atas kasih dan kesetiaan-Nya dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 424 ayat 1 dan 2, Yesus menginginkan daku.
bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Keterbatasan manusia untuk peduli bagi sesamanya. Kita akan lakukan dengan responsor ya. Kasih Allah menjadikan kita berharga. Ia menciptakan kita serupa dan segambar dengannya. Namun seringkali kita tidak menyadari betapa berharganya kita di hadapannya. Saat ini marilah kita bersaat teduh untuk menyadari kelemahan diri kita dalam kepedulian terhadap mereka yang tinggal di Yayasan Kesejahteraan Penyandang Cacat YKPC Alpha Omega, Pusat Pelayanan Orang Tua Sejahtera PPOS, dan Panti Asuhan Kristen PAK Gelora Kasih. Ya Tuhan, kami mengakui sering memikirkan diri sendiri, sehingga mata hati kami tertutup untuk peduli dan menolong mereka yang lemah. Kami seharusnya berguna bagi orang lain, menjadi topangan bagi yang tidak bisa berjalan. Tangan kami seharusnya menuntun mereka yang tidak bisa bekerja. Telinga kami seharusnya mendengar mereka yang tidak bisa mendengar. Mata kami seharusnya menjadi penglihatan bagi mereka yang tidak bisa melihat. Kami menyadari tidak menjalankannya dengan sepenuh hati ya Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah kami. Kita masuk saat teduh. Amin. Allah memperlengkapi kita dengan pikiran dan perasaan Kristus untuk kita bagikan bagi mereka yang hidup dalam keterbatasannya. Ya Tuhan, kami mengakui keterbatasan dalam menjaga hati dan ucapan. Kami belum mampu sepenuhnya mencurahkan kasih-Mu kepada mereka yang lemah di dalam kehidupannya. Ya Tuhan, ampuni dan perbaharuilah hati kami. Jemaat, marilah kita mengakui keterbatasan diri kita dalam melakukan panggilannya dengan bernyanyi dari PKJ 40 ayat 1 dan 2. Kasihanilah aku yang lemah.
Mari jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kekuatan untuk melakukan firman Allah. Sebagai hamba Allah, saya memberitakan firman-Nya yang memberi kekuatan agar kita peduli bagi sesama manusia dalam kehidupan ini. Firman Allah berkata, sebab Allah yang memberikan hikmat kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya kepadamu, yaitu hukum yang memerdekakan semua orang. Demikian firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan atas kekuatan yang telah Ia berikan untuk melakukan firman-Nya dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 441 ayat 1, 2, dan 4, Ku ingin menyerahkan. Saatnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak kita Permata. Mari Permata dipersilakan.
Terpuji Tuhan dari pujian yang diangkatkan oleh Permata, dan berbahagialah serta merasa diberkati Papa Mama yang mendengar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan membaca firman Allah bagian yang pertama. Diambil dari kitab Ayub pasal 31 ayat 16 sampai 20. Ayub 31 ayat 16 sampai 20. Bagian firman ini akan kita baca secara bergantian. Saya dan kaum perempuan akan membacakan ayat yang ke-16 genap, lalu yang laki-laki membaca ayat yang ganjil. Ya. Kita akan mulai dari ayat 16. Mari bersama-sama. Jika aku pernah menolak keinginan orang miskin dan menyebabkan mata seorang janda menjadi pudar, padahal sejak mudanya aku membesarkan dia sebagai seorang ayah, dan sejak dari kandungan ibunya aku membimbing dia. Dan yang hatinya tidak memujiku karena tubuhnya tidak dihangatkan dengan bulu dombaku. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi, Bapa yang sungguh-sungguh mengasihi kami mengucap syukur ya Tuhan, jika saat ini kami ada di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami merindukan kebenaran firman-Mu. Berkata-katalah Engkau melalui hamba-Mu, pakaikan hamba-Mu seturut dengan kehendak-Mu, agar firman-Mu yang akan Dia sampaikan benar-benar datangnya daripada Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap kami yang hadir di tempat ini, yang merindukan kebenaran firman Tuhan. Bekerjalah Engkau ya Tuhan dalam hati dan pikiran kami, sehingga firman yang akan kami terima dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bahan khotbah kita di minggu ini diambil dari kitab Lukas 12 ayat 32 sampai dengan ayat 34. Lukas 12 ayat 32 sampai ayat 34. Saya akan membacakannya untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Janganlah takut hai kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak menjadi tua, suatu harta di sorga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan tidak
dirusakkan ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikian firman Tuhan. Shalom buat kita semua. Mencuah-cuah. Apa kabar hari ini? Apa kabar hari ini Mambre? Apa kabar hari ini Moria? Apa kabar hari ini Zaitun? Apa kabar hari ini Permata? Iya, puji Tuhan, semuanya luar biasa. Kuidah perah percerem doi kerina luar biasa kerina. Cuma yang dikasihi Tuhan, kita telah membaca bahan khotbah kita yang ditulis dalam Lukas. Bahan khotbah kita hari ini tidak bisa kita lepaskan dari ayat-ayat sebelumnya. Tidak bisa kita pisahkan dari ayat-ayat sebelumnya yang membahas tentang kekhawatiran. Yang membahas tentang bagaimana orang khawatir tentang apa yang akan dia makan, tentang apa yang akan dia pakai. Jadi di sini kita menghubungkan berbicara tentang kekhawatiran, apa yang akan dia pakai dan apa yang akan dia makan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya melihat ada dua versi orang khawatir dalam pembahasan kita ini. Versi yang pertama adalah ada orang yang khawatir karena memang orang tersebut benar-benar dalam keadaan berkekurangan secara ekonomi. Memang dia benar-benar tidak berkecukupan. Dia tidak memiliki. Dan di versi yang lain adalah kita berbicara tentang orang khawatir karena tidak pernah merasa puas. Orang yang khawatir karena tidak pernah merasa cukup, selalu merasa kurang. Iba sienda siapa yang kita? Kita ada dalam posisi yang mana? Apakah kita khawatir karena memang benar-benar kita dalam kekurangan? Atau karena kita tidak pernah merasa cukup? Tidak pernah bersyukur? Selalu merasa miskin? Selalu merasa paling layak untuk ditolong? Mungkin dah kamu gelisah, siapa yang kami? Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita berbicara tentang orang yang khawatir karena memang mereka sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Mereka dalam kekurangan, mereka dalam kemiskinan, mereka membutuhkan pertolongan kita. Di ayat 32 Tuhan berkata, "Janganlah takut hai kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu." Tuhan meyakinkan, Tuhan memberikan ketetapan hati kepada kawanan kecil, kepada orang-orang yang lemah, kepada orang-orang yang mungkin saat ini dalam keadaan membutuhkan pertolongan kita. Jangan khawatir, jangan takut. Karena di ayat sebelumnya Tuhan berkata, janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum. Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tuhan tahu apa yang kita perlukan lebih dari siapapun. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Sehingga Tuhan berfirman, jangan takut. Mungkin ada di antara kita yang hadir di tempat ini, yang memang saat ini benar-benar membutuhkan pertolongan. Yang memang saat ini benar-benar dalam keadaan kekurangan. Firman Tuhan berkata, jangan takut. Karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Lebih dari siapapun. Bahkan lebih dari
suami kita sendiri, lebih dari istri kita sendiri, lebih dari keluarga kita sendiri. Tuhan tahu. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, di ayat yang berikutnya, di sisi lain Tuhan mengingatkan, Tuhan memerintahkan kepada orang yang memiliki, juallah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Di sisi lain Tuhan berkata kepada orang kecil, jangan takut. Dan di sisi yang lain Tuhan memberikan perintah supaya menjual harta miliknya, bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Jemaatnya dikasihi Tuhan, bersedekah berarti memberi tanpa pamrih. Bersedekah berarti kita tidak mengharapkan balasan. Kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, kita yang sudah menerima berkat dari Tuhan, hari ini Tuhan perintahkan agar kita bersedekah, agar kita menjual milik kita, merelakan, melepaskan apa yang menjadi hak kita untuk menolong orang lain. Apakah kita sudah rela? Apakah kita sudah rela kehilangan apa yang seharusnya menjadi milik kita untuk meringankan beban orang lain? Apakah kita terlalu khawatir kita akan kekurangan di saat kita memberi kepada orang lain? Cuma yang dikasihi Tuhan, melalui ayat firman ini kita diingatkan bahwa kita ini adalah alat Tuhan untuk menolong orang yang lain yang di dalam kekurangan. Firman Tuhan tadi berkata dalam ayat 32, jangan takut. Dan firman Tuhan ayat selanjutnya berkata, juallah apa yang kamu miliki dan bersedekahlah. Tuhan mau memakai kita menjadi alatnya untuk menenangkan orang yang sedang takut, untuk meringankan beban orang yang sedang berkekurangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita adalah jawaban atas kekhawatiran orang lain. Kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, kita yang sudah menerima berkat begitu banyak dari Tuhan. Hari ini kita diingatkan bahwa kita adalah jawaban doa dari kekhawatiran banyak orang. Kita adalah jawaban doa dari ketakutan dari banyak orang. Melepaskan apa yang kita miliki untuk menolong orang yang membutuhkan. Cuma yang dikasihi Tuhan, menolong orang lain dengan apa yang kita miliki. Firman Tuhan berkata, itu adalah salah satu bentuk menabung harta sorgawi. Kita sedang menabung harta sorgawi. Mungkin saat ini kita sudah punya banyak tabungan di bank. Kita punya deposito yang banyak. Kita punya asuransi untuk kesehatan, untuk jiwa, untuk kendaraan, untuk rumah. Tapi itu bisa hilang seketika. Itu bisa dicuri oleh orang lain. Tapi hari ini kita diingatkan menabung harta sorgawi. Menabung harta sorgawi dengan menolong orang lain. Memberikan bantuan kepada orang lain. Meringankan beban orang lain. Adalah salah satu cara untuk menabung harta sorgawi. Apa yang ngebuin hartandu, harta sorgawi entah harta doni. Apa yang ngebuin tabungan entah tabungan sorgawi entah tabungan doni endah. Jadi mamre yakin aku tabungan nabuin sorgawi kini. Amin. Iya. Moria pe bageng ulah kamerjut. Cuma yang dikasihi Tuhan, jangan selalu merasa miskin. Jangan selalu merasa bahwa kitalah orang yang paling layak ditolong. Jadilah alat Tuhan untuk meringankan beban orang lain. Sedikit yang kita lepaskan tapi sangat besar manfaatnya bagi orang lain.
sedikit yang kita lepaskan tapi sangat menolong kehidupan orang lain. Tema kita hari ini mengatakan menolong sesama dengan apa yang kita miliki. Menolong sesama dengan apa yang kita miliki. Dengan apa yang kita miliki berarti sebenarnya tidak hal yang susah. Kita tidak dipaksa menolong orang lain dengan hal yang tidak kita miliki. Tapi kita diperintahkan untuk menolong orang lain dengan apa yang kita miliki. Hanya butuh kerelaan untuk melepaskan. Karena kita sudah memiliki. Menolong sesama dengan apa yang kita miliki memiliki beberapa makna. Yang pertama, menyalurkan kasih Tuhan. Kita adalah saluran berkat. Apa yang kita terima hari ini juga bukan karena kekuatan kita, bukan karena hebatnya kita, bukan karena melulu karena kerja keras kita, tapi karena Tuhan berkenan memberikannya kepada kita. Jadi kita hanya sebagai saluran berkat. Di saat kita berbagi kepada orang lain, memberi kepada orang lain, menolong orang lain, kita hanya sebagai saluran berkat Tuhan. Yang kedua, membangun persaudaraan. Di saat kita menolong orang lain, kita sedang membangun persaudaraan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita ilustrasi, mudah-mudahan ini tidak pernah terjadi dalam kehidupan nyata. Ada 3 bersaudara, dan ketiganya laki-laki. Anak yang pertama tinggal di daerah Kalimantan, dia memiliki perkebunan sawit yang sangat luas. Anak yang kedua tinggal di Jakarta, dia memiliki kontrakan yang banyak. Dan anak yang ketiga tinggal di kampung, menemani orang tua dan ekonominya juga pas-pasan. Suatu hari, anak yang ketiga menelpon abangnya yang di Kalimantan. "Oh bang, tak tolonglah bang, ini anak kita butuh uang sekolah bang. Dia mau kuliah. Bisa pinjam uang bang untuk sementara. Nanti kalau sudah kami punya uang, kami akan memulangkan uang abang. Tapi kai ini na senina nandai. Ih, lo pada sekolah kan anak mau diluk senmu. Kai kakin kau sekolah-sekolah si anak dilur sen." Aku yakin di Bogor Barat ini gak ada begitu ya. Amin. Ih, adilik ngesen do bang, labo kerindek kami sekulih kan. Itu ada lagi yang mau jual sawit, aku mau beli sawit lagi, pelebaran lahan. Gak ada uang. Singkat cerita lah Brena Sendai. Dia juga menelpon abang yang nomor 2. "Bang, minta tolong, anak kita mau melanjutkan kuliah. Tolong kami supaya anak kita ini bisa kuliah." "Iya lu tuh nak, sangan membangun kos-kosan ka aku 32 kamar. Lakar biasa andai." Dengan sangat berkecil hati adiknya juga menutup pembicaraan. Dan anak yang ketiga ini tinggal di kampung merawat orang tua yang sudah tua dan sering sakit-sakitan. Singkat cerita, di saat orang tuanya meninggal, semua abang-abangnya pulang kampung dan tiba saatnya ngapuli di rumah. Karena adiknya ini memang agak jarang juga datang ke gereja, kurang rajin dalam kegiatan gereja. Di saat ngapuli semua jemaat berkata, makanya rajin kam pulung ya, rajin kam gereja ya. Semua jemaat berkata begitu. Dan abangnya juga di saat berbicara kepada adiknya berkata begitu. Maka rajin kau gereja. Rajin kau pulung. Dan min kami abang-abang sukses kami dua anak. Rajin kami gereja, rajin kami pulung. Kaina aginah dai kap dunga Luisa. Adi bagi kami nang rajin gereja bang, maka kau labo merhat ku gereja ni.
rajin gereja Bang Nanda serayan kaduana. Tapi di saat nampati senina pe, rugi kelakapna melepaskan apa yang dia miliki untuk meringankan beban saudaranya. Kamilah bagai hari, pengaluin doi pite kalau ngakuin labo. Puji Tuhan. Terkadang kita sangat berat untuk melepaskan hanya sebagian kecil untuk meringankan begitu berat beban orang yang ada di sekitar kita. Kita ngomong bagaimana meringankan beban orang yang jauh di sana. Sementara orang yang terdekat dengan kita seolah-olah kita tutup mata. Omong kosong karis cakapkan Alpha Omega, Glora kasih. Pepos orang tua sejahtera. Di saat seninan tapi samping te. Labu si sampati. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita membangun persaudaraan dengan mau menolong orang lain. Di saat kita memberikan pertolongan. Jangankan saudara sedarah. Saudara jumpa-jumpa bogorenda pe kita ngusninana kal karya kapna kita di si sampati iya. Makanya sering orang berkata, hubungan darah bahkan lebih jauh daripada hubungan bertemu di perantauan. Karena orang-orang yang di sekitar kita peduli, mau menolong kita sehingga kita menganggap dia sebagai saudara kita. Sementara keluarga kita sendiri terkadang tidak mau tahu dengan kehidupan kita. Tidak mau tahu dengan orang-orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Dan yang selanjutnya adalah menolong berarti meringankan beban. Menolong berarti meringankan beban. Tidak sebaliknya, di saat kita menolong orang lain, kita malah menambah bebannya. Ngusibrekan dia penampat. Maka kau bagai ya, kau bagai harus, kau bagai-bagai. Maka bagai kariban. Tempat kita ngus jagona, dosa si sampati ya. Menolong adalah meringankan beban, bukan menambah beban. Nande Bapak Krina. Di saat kita menolong orang lain, kita meringankan bebannya, bukan menambah bebannya dengan merendahkan dia, menganggap dia sebagai suruh-suruhan kita mungkin, yang harus dia patuhi. Membuat dia semakin terbeban dengan omongan kita. Si breken pendek sengkui dulu. Cakap tatah kujah de Bang Kose. Tapi aku yakin Bogor Barat tidak begitu ya, amin. Menolong benar-benar memang meringankan beban orang lain. Ulah bas ngalokan penampat TP berat akapna. Ane kapangnya jumpa ras kita. Menolong seharusnya meringankan beban orang lain. Dan yang selanjutnya adalah menolong akan mendapatkan balasan dari Tuhan. Dari Tuhan, bukan dari orang tersebut. Menolong mendapatkan balasan dari Tuhan. Kita baca Amsal 22 ayat 9 yang menjadi invokasio kita tadi. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya kepada si miskin. Ini firman Tuhan loh, bukan perkataan pendeta Rahel. Firman Tuhan. Orang yang memberi tidak akan mungkin membuat dia miskin. Tetapi Tuhan akan memberkati dia. Semakin kita memberi, semakin kita diberkati. Karena saya belum pernah melihat orang yang murah hati, mau menolong, hidupnya semakin hari semakin miskin, tidak pernah. Orang yang memberi akan semakin diberkati oleh Tuhan. Dan hari ini juga kita sangat bersyukur kita diingatkan kembali untuk peduli kepada saudara-saudara kita yang ada di Alpha Omega. Mungkin kamu pernah kujah? Sudah pernah ya berkunjung ke Alpha Omega? Yang sekarang di Jumalingga.
Dulunya di Kabanjahe, di dekat gereja Kabanjahe Kota, sekarang sudah berpindah ke Jumalingga. Mereka yang berkebutuhan khusus tinggal di sana. Mereka membutuhkan uluran tangan kita. Dan juga Gelora Kasih, panti asuhan, sudah pernah berkunjung ke sana? Ya, di sana ada anak-anak kita yang tinggal di RC Sukamakmur. Mereka juga membutuhkan uluran tangan kita. Kita adalah orang tua mereka. Dan juga pusat pelayanan orang tua sejahtera. Sudah pernah berkunjung juga ke sana? Sudah? Itu juga ada di RC Sukamakmur. Orang tua kita yang sudah jompo, yang mungkin anak-anaknya terlalu sibuk, yang mungkin anak-anaknya tidak punya waktu ya untuk mengurus orang tua. Apa ikan merhat pagi kujahe, panti jompo. Ika ngesin daftar gundari? Gak ya, gak ada yang mau ya. Karena pada umumnya orang tua yang tinggal di sana memang orang yang sudah pikun. Orang yang sudah holihen kenina di kalak karo. Ngo kamaningan, iya lalik simbreman aku padahal dia dengar kaliaman. Bagai-bagai mengkap dusi tading jah. Makanya disehat dengan labu kalak ngik jah tading. Jadi itu sangat membutuhkan pertolongan kita. Ini merupakan unit-unit pelayanan di GBKP yang membutuhkan uluran tangan kita. Mungkin kita berikan sedikit tapi memiliki banyak manfaat bagi mereka. Kita perlu membuat program di sektor mungkin. Kita perlu membuat program di kategorial. Kita perlu membuat program di Runggun untuk memberikan pertolongan bagi mereka. Ulah bangga kita buikal saldo kasta. Moria kas kami sekian ratus juta. Mamre, kami minus nih mamre. Banboy sa program mamre rusur. Jangan terlalu bangga dengan saldo kas yang tertimbun. Lepaskanlah untuk menolong orang lain. Lepaskanlah membuat program-program yang membangun. Dan juga secara pribadi mungkin kita bisa menolong mereka yang ada di Alpha Omega, Gelora Kasih, orang tua sejahtera. Kita melepaskan sebagian dari apa yang kita miliki untuk meringankan beban orang lain. Amin, kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi, kami sungguh bersyukur ya Tuhan karena firman-Mu mengingatkan kami agar kami tidak takut, tidak khawatir akan apa yang akan kami pakai, akan apa yang akan kami makan karena kami percaya Tuhan tahu apa yang kami butuhkan. Dan kami sudah diingatkan oleh firman-Mu ya Tuhan agar kami mau menolong orang lain dengan melepaskan apa yang kami miliki untuk meringankan beban orang lain. Tolong kami ya Tuhan agar kami juga senantiasa mengucap syukur atas apa yang sudah kami terima dari Tuhan. Sehingga kami tidak merasa terbeban di saat kami memberikan sebagian untuk orang lain. Tolong kami ya Tuhan agar kami dapat menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak orang di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita seperti semua orang percaya di segala tempat di dunia ini kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa.
dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan ucapan syukur kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita memberi persembahan syukur yang terbaik baginya. Melalui persembahan ini kita sudah mengambil bagian menolong mereka yang lemah. Firman Allah yang menjadi dasar persembahan syukur kita diambil dari Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya diri sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Kita mengumpulkan persembahan kita bernyanyi KJ nomor 256, kita satu di dalam Tuhan. Marilah bertolong-tolongan
Tiba saatnya kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, siapakah kami ini ya Tuhan, sehingga kami memiliki kemampuan untuk memberi kepada Tuhan. Karena kami percaya ya Tuhan, segala yang kami miliki saat ini datangnya daripada Tuhan. Berkati persembahan kami ini ya Bapa, agar menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan ini, agar di hari-hari kemudian mereka semakin merasakan berkat Tuhan luar biasa. Mereka dapat memberikan yang terbaik lagi untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami juga berdoa buat gereja ya Tuhan, agar Engkau memberkati gereja kami, agar dapat memakaikan persembahan ini seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kami juga berdoa ya Bapa buat setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini. Engkau melihat sampai ke dalam hati mereka yang paling dalam ya Tuhan. Bahkan apa yang tidak bisa mereka ucapkan juga Tuhan sudah tahu. Kami percaya Tuhan akan senantiasa memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan, jauhkan dari segala sakit penyakit, berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan usaha mereka, berkati juga anak-anak mereka ya Tuhan, baik yang sedang dalam pendidikan, baik yang sudah bekerja. Kami juga berdoa buat anak-anak mereka yang sudah menikah. Kau berkati keluarga mereka, Kau berkati anak-anak dalam rumah tangga mereka. Sehingga melalui semua orang-orang yang ada di sekitar kami, melalui keluarga kami merasakan luar biasa kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa ya Bapa buat jemaat kami yang mungkin saat ini belum hadir beribadah bersama-sama dengan kami. Mungkin mereka dalam keadaan sakit, mungkin mereka terikat oleh kenikmatan dunia ini. Kami serahkan kehidupannya dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya dengan jamahan tangan Tuhan, di hari-hari berikutnya mereka dapat hadir, bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa ya Bapa buat setiap kegiatan yang akan kami laksanakan sepanjang minggu ini, baik dalam pelayanan Mambre, Moria, Zaitun, Permata, KKR, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah setiap pelayanan yang akan kami laksanakan sepanjang minggu ini, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa buat semua majelis yang ada di Runggun ini ya Tuhan, baik pendeta, pertua, diaken, emeritus, kami serahkan kehidupannya dalam tangan Tuhan. Kau berkati mereka dalam pelayanan mereka. Biarlah kiranya melalui pelayanan mereka nama Tuhan semakin dipermuliakan, semakin banyak orang mengenal Tuhan dengan benar dalam kehidupannya ya Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa buat pengurus Mambre kami yang sudah terpilih untuk periode 2025-2030. Kami serahkan semua Mambre kami dalam tangan-Mu. Kami percaya ya Tuhan, Kau yang memilih mereka, Kau yang mengutus mereka, Engkau juga yang akan memperlengkapi mereka dalam pelayanannya ya Bapa. Kau berkati agar melalui pelayanan Mambre kami ini, Mambre kami di Runggun ini semakin luar biasa diberkati oleh Tuhan, semakin dapat menjadi imam dalam keluarga masing-masing. Kami juga berdoa buat setiap kegiatan Permata juga ya Bapa sepanjang minggu ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, dan kami juga berdoa buat saudara-saudari kami yang sedang dirawat di rumah sakit, anak yang kami kasihi Romi Tarigan, saudara yang kami kasihi Bapak Maria Tarigan, anak yang kami kasihi Henry Bru Sihite, dan juga anak yang kami kasihi Anggreni Bru Ginting. Tuhan, semua orang yang kami kasihi ini yang sedang dirawat di rumah sakit, kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan adalah tabib di atas segala tabib. Kami percaya tangan Tuhan pasti menjamah tubuh mereka untuk memberikan kesembuhan kepada mereka. Sehingga ya Tuhan mereka akan pulang dari rumah sakit dalam keadaan tubuh sehat, sukacita, karena Tuhan yang menolong mereka. Kami serahkan orang-orang yang kami kasihi ini hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Kami juga berdoa ya Bapa buat orang-orang yang kami kasihi yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Diaken Nande Emia Sinuraya, Jonathan Sebayang, Bapak Bril, Aldi Stepu, Nande Piona Ginting, Bapak Adi Ginting, Pebiola, Kalista Bru Pranginangin, Francisca Isabella Bru Bangun, Endika Sembiring,
Nande Fendi Tarigan, Happy Tarigan, Olivia Ginting, Chandra Sembiring, Kesia Brahmana, semuanya orang-orang yang kami kasihi yang berulang tahun sepanjang minggu ini ya Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Biarlah kiranya dengan bertambahnya usia mereka, bertambah berkat-berkat Tuhan dalam kehidupannya, bertambah sukacita dalam kehidupannya, dan bertambah juga dewasa iman mereka ya Tuhan. Kami serahkan masa depannya ke dalam tangan Tuhan, kami serahkan keluarganya dalam tangan Tuhan. Biarlah melalui orang-orang yang ada di sekitarnya, mereka merasakan berkat Tuhan semakin luar biasa di dalam kehidupannya. Kami juga berdoa ya Bapa buat setiap kami yang bertugas di kebaktian ini ya Bapa, berkati kami agar di hari-hari berikutnya kami dapat melayani Tuhan dengan lebih baik lagi. Ampuni kami ya Tuhan atas kekurangan kami, perlengkapi kami lebih luar biasa lagi untuk menjadi berkat melalui pelayanan kami. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Dan sebentar lagi ya Tuhan kami akan pulang dari rumah ibadah kami ini. Kau sertai kami dalam perjalanan kami menuju rumah kami masing-masing, agar kami dapat melanjutkan kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan saja. Ini doa kami Bapa, ini harapan kami. Kami sampaikan melalui perantaraan Yesus Juru Selamat kami manusia. Amin. Jemaat Tuhan kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan tekad kita kepada Tuhan. Seperti Allah telah memelihara engkau dengan kasih, bagaimanakah engkau menyatakan kasih Allah bagi mereka yang berkebutuhan khusus, termasuk yang dilayani Yayasan Kesejahteraan Penyandang Cacat GBKP Alpha Omega? Tuhan, kami bertekad untuk ikut mengambil bagian dalam memberdayakan saudara-saudari kami yang berkebutuhan khusus, termasuk mereka yang dilayani Yayasan Kesejahteraan Penyandang Cacat GBKP Alpha Omega. Seperti Allah memelihara dan menuntun hidup orang tua yang lanjut usia, bagaimana kita mengasihi mereka yang dilayani di Pusat Pelayanan Orang Tua Sejahtera? Ya Tuhan, kami berjanji mengambil bagian dalam mengasihi hidup orang tua kami dengan berkat yang Engkau berikan bagi kami. Allah memelihara anak-anaknya. Bagaimana kita ambil bagian dalam memelihara anak-anak yang dilayani di Panti Asuhan Kristen Gelora Kasih? Ya Tuhan, kami berjanji akan mengasihi dan memperhatikan anak-anak-Mu yang tidak merasakan kasih sayang orang tua mereka. Untuk meneguhkan tekad kita kepada Allah, mari kita bernyanyi PKJ 185, Tuhan mengutus kita. Mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya.
Mari kita mengucapkan doa Bapa kami seperti yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berilah dirimu dan jadilah alat dalam tangan Tuhan untuk menyatakan kasih Allah dalam mengasihi mereka yang dilayani di YKPC, GBKP Alpomega, Pepos dan Pak Gelora Kasih, serta setiap orang yang lemah yang akan menguatkan engkau. Terimalah berkat dari Allah. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita telah terlaksana dengan baik. Mari kita mengucap syukur dan terima kasih dalam suasana hening. Amin. Berjuah-juah selama hari ini bisa kita lihat Moria pakai baju warna merah. Gua Kap Mamre, cantik entah lang Pernandenta Gundari. Me cantik kari. Jadi lanjut kita. Gundari undang kami lebih BPMR. Enggak. BPH Moria, Ketua Moria Sektor, Komisi Maria, Ras Krina perwakilan kategorial. Gue banci maju ke depan. Ras ikut pendeta
ras DUB Buah Pagi. Kita sikap, ya. Jadi Gundari diberikan waktu untuk BPM Runggun untuk menyampaikan ucapan kata. Oh nyanyi dulu kita, sentabi. Jadi mari kita nyanyi lagu Panjang Umurnya. Udah dipanggil tadi. Jadi sekali lagi kami panggil untuk seluruh ketua Moria sektor. Ya, untuk 5 sektor yuk. Bisa kita maju ke depan. Lilinnya. Tiup lilinnya sekarang juga. Tiup, boleh ditiup? Ayo. Yeay. Oke, dilanjutkan dengan potong kue. Musik lagi. Potong kuenya sekarang juga. Bagi kuenya. Udah, ya. Boleh teman-teman? Udah. Ya, kita lanjutkan dengan ucapan dari perwakilan dari BPM Runggun. Dilanjutkan nanti perwakilan kategorial juga Buah Pagi. Jur. Jojo Aras, selamat hari Minggu Man Banta Kerina. Jadi ibas kesempatan enda lebih sih katakan bujur man Tuhan ija ibas tanggal 10/6 si lewat Moria GBKP nggoseh umurna 60 tahun dekahna. Jadi sudah saitun ya, kam saitun ya. Jenari ibas gelar BPMR GBKP Runggun Boga Barat dikatakan kami selamat ulang tahun ke-68 untuk kategorial Moria. Panjang umur, sehat selalu, tetap semangat. Ras jadilah Moria si Bali ras Deborah. Subungan rahasia maka harapan kami mankam kerina Moria kami.
Si pertama, mari kita saling bersinergi, jangan saling mematahkan semangat, melainkan seharusnya sebagai Moria, jadilah kekuatan untuk menerjemahkan kasih Kristus dalam sikap hidup kita. Karena zaman ini dibutuhkan wanita yang bijaksana yang memiliki 3 hal. Yang pertama, perilaku yang baik. Yang kedua, kecantikan hati dan otak yang berisi pikiran positif, pantas terukur. Serta yang ketiga, berkarya bukan hanya untuk pribadi, melainkan bagi orang lain. Si peduakan, jadilah Moria-Moria sebagai wanita beriman, wanita berkarya, sikap bijaksana untuk bersedia bertahan, dengan taat dan setia menjalani fungsi peran dan tanggung jawab sebagai wanita gereja. Nande tengah-tengah Jabu yang bisa membawa terang di mana-mana seperti Deborah. Di narining kami, jadilah Moria yang proaktif, ibas Jabunta pribadi lepas pribadi. Gelah mabai Jabunta, gelo ibas kemalaman ate, sirehna ibas Tuhan di Batanari. Si terakhir, marilah Moria berpaling kepada Yesus, lalu rajin mengikuti kegiatan-kegiatan gereja, kebaktian minggu, BJJ, terlebih PA Moria. Oke, mending kami, jadi sekali nari selamat berulang tahun. Iban kami terakhir pantun, bila hujan harus berteduh, walau itu hanya gerimis. Tak ada hadiah yang lebih indah dari hati yang berucap tulus. Ya. Keliling kota naik bis kita, tidak lupa memakai pedati. Doa terbaik untuk kategori Moria, semoga Tuhan Yesus tetap memberkati. Puji Tuhan, bagaimana bas kami nari majelis runggun, bujur. Ya. Bujur. Dilanjutkan pendeta. Ya, menjua-jua. Selamat ulang tahun Man Banta Krina Moria. Ya. Jadi ibas tambahna umur Moria, Moria semakin bisa menjadi tiang doa dalam keluarga. Moria semakin bisa jadi ingan tertanda ninakin nangdangi isi Jabu. Sebab keceriaan Moria menentukan keceriaan seisi Jabu. Ini bagaimana Moria? Adi Moria berjut, benceng, entah pe ngambek, kerina ringut bumi bagaimana bre? Nailit keceriaan, makanya meriahlah rusur ban ukur Moria, gelah tabah rusur perpandu rumah. Gelah meriah akap rusur rumah, lariah nakap du darat asa rumah. Sebab keceriaan Moria menentukan keceriaan seisi rumah. Jadi selamat Man Banta Moria, tetap menjadi nande nangdangi anak-anak ta, jadi ndehara yang baik nandangi perbulangan ta. Bujur, Tuhan Yesus memberkati. Ya, bujur pendeta kami. Dilanjutkan arah kategori nari, Permata. Ya, jadi shalom. Kami dari panitia perayaan HUT, Kami dari Permata mengucapkan selamat ulang tahun untuk Moria kami, Moria CGBKP yang ke-68 tahun. Ya, jadi kami yang lebih tua umurnya, kami ya harapannya agar Moria juga panjang umur, gitu. Bisa sampai 70 ke atas, karena kami udah 78. Gitu. Jadi kami senior secara struktur organisasi, tapi secara umur kami jauh. Jadi agar Moria juga bisa tetap sehat, tetap semangat. Kemarin sudah nyusun program kerja, harapannya program kerjanya bisa berjalan dengan lancar dari runggun hingga sektor, saling berkolaborasi. Kami Permata terbuka untuk kolaborasi, terlebih kalau ada konsumsi. Ya, jadi itu harapannya seperti lagu Moria yang dimana GBKP Bogor Barat Morianya juara 2. Lagunya itu adalah katanya jadilah teladan dunia. Jadi itu harapannya bisa dipegang oleh Moria kami menjadi teladan dunia. Itu aja dari kami gak kalah dari BPMR, kami ada pantun. Pergi ke pasar beli markisa,
jangan lupa mampir ke Lingga. Selamat ulang tahun Moria, Ibu kuat-kuat jadi berkat di tengah gereja. Karena BPMR 2, aku pun 2. Yang terakhir, anak pedana duduk di jambur. Cakep. Makan cimpa sambil rende. Cakep. Moria tak pernah mundur, teguh melangkah menjadi ingan tertandai. Bujur, selamat ulang tahun Moria. Ya, Bujur arah Permata Nari, silanjutkan arah Buah Page. Ya, baru kali ini nih Buah Page diminta berbicara, biasanya ikut hadir saja. Jadi kami arah Buah Page, pengurus DUB dan Diakonia Usaha Bersama Buah Page mengucapkan selamat ulang tahun kita Moria ke-68. Moria yang luar biasa, jadi tiang doa buat keluarga. Tanpa Moria rumah mungkin terasa hampa, ya. Jadi semangat terus kita Moria, memberi arti buat keluarga kita terutama, memberikan kasih dan sayang buat anak-anak dan pasangan kita. Semoga Tuhan terus memberkati dan jangan lupa Moria jadi anggota Buah Page Kam. Agar kita bersama-sama bisa menjadikan Buah Page ini sebagai wadah kita berdiakonia, menampati teman tasideban bagi si kata kendai alu pendeta singata kenca alu firman Tuhan. Bujur, menjuah-juah man kita Moria ras kita Krina. Bujur. Ya, Bujur, Radio Benari. Yang terakhir dan tidak kalah penting dari ucapan terima kasih dari Moria. Bujur, puji Tuhan, hari ini kita bisa bersama-sama merayakan ulang tahun Moria yang ke-68 tahun. Sini hamati kami BPMR, Majelis Rungkun GBKP Bogor Barat, pendeta, BGP perwakilan kategorial dan seluruh jemaat yang bersedia menunggu sampai jam 9.10 ini bersama-sama merayakan ulang tahun Moria. Terima kasih untuk ucapannya, untuk dari BPMR dan juga anak kami Diki Permata, nanti boleh di-share ya pantunnya tadi supaya melekat gitu ya di Moria. Terima kasih juga untuk Buah Page. Kami menyadari 68 tahun sudah organisasi Moria melayani di dalam GBKP, Gereja Batak Karo Protestan, dan diharapkan juga di tahun-tahun ke depan Moria lebih nyata lagi aksinya, lebih nyata lagi pelayanannya di dalam GBKP, dan secara pribadi juga Moria semakin bertumbuh, menyadari fungsinya sebagai tiang doa di dalam keluarga, sehingga tidak hanya di dalam keluarga secara lingkup kecil, tapi juga di gereja lebih nyata lagi pelayanannya di dalam gereja. Bujur ibas kebersamaan ta warisi senda, Tuhan si masu-masu. Bujur. Ya, untuk teman-teman Permata bisa dibagiin kue-kuenya. Sudah? Ya, karena sudah semua mendapatkan kue dan juga rangkaian acara kita juga sudah selesai, diminta dengan kasih juga untuk pendeta untuk memberikan doa penutup. Ya, mari ras kita artoto kita. Tuhan di bata Bapa kami sini surga, malam kelati kami Tuhan ibas suari enda ngoka banci, ras-ras kami bersuka cita merayakan ulang tahun kategorial Moria kami. Tuhan retoto kami, nandangi kerina Moria kami, silit ibas Runggun Bogor Barat enda, pasu-pasundu ya kerina,
berikan do kesehatan kejuah-juahan. Pedauh karena sakit penakit ibas daging kulana, gelah arah kesehatan si berikan do manbana. Rehbuina dahin-dahin si mehuli, si banci idahi kena. Pasu-pasu pe usahana pendahinna, gelah arah pendahin usaha si dahi kena pe. Reh simparna pemerintuhan nandangi kegeluhena, seh maka banci kaya jadi saluran berkat menjelma sinterem. Bagai pe Bapa pengasup du ia, gelah tetap ngasup jadi dehara si muhuli nandangi perbulangan, Muhammad nandangi perbulangan, bagai pe jadi nande nangdangi anak-anak i tengah cabu. Deskan kami kerina moria-moria kami kubas tandu Tuhan. Jadi kendu ia menjadi pribadi yang lebih tangguh lagi, lebih baik lagi, lebih menyenangkan hati Tuhan lagi ibas kegeluhena. Bagai pe Bapa Toto kami, nandangi moria kami si mungkin bas Pak Senda, langan dat kentuah, cenda pe Tuhan, deskan kami kubas tan Tuhan, yakin dan percaya kami, ibas jamahan tangan Tuhan, banci dat kena tuah sirana bas kamnari, sirba hancar tambah-tambah kemalamanatena. Deskan kami kerina moria kami kubas tan Tuhan, bagai pe kami kerina Tuhan singgo hadir ibas inganenda, si enggor Toto guna kiniulin moria-moria kami, pasu-pasu kape kami kerina, berikan kesehatan kejua-juahan, gelah kami pe tetap ngasup mendukung kerina program-program moria, kerina dahin-dahin moria, silit ibas tengah-tengah runggun seh peku sektor kami, gelah alu bagai Tuhan, rahulina resikap nakari, pelayan moria kami basuari-wari sereh enda. Endam pengharapan kami Bapa, endam pertoton kami, reh kami ibas gelar Yesus Juru Selamat kami manusia. Amin.